Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya pada edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama Gereja Toraja Bogor. Adapun pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum kita memulai renungan kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah pada hari ini. Tuhan telah menyertai kami dalam istirahat kami dan membangunkan kami di pagi hari ini. Bapa, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya menyucikan hati dan pikiran kami, melayakkan kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab memberi judul Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di seluruh penjuru. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini diberi tema menjadi pionir pembaruan.
yang dalam bahasa Toraja ulalanan kadibaruan. Martin Luther dikenal sebagai tokoh yang berani membawa pembaruan dalam gereja. Ia dikenal sebagai reformator. Tindakan yang tidak mudah dan membutuhkan keberanian inilah yang telah membawa pembaruan dalam tubuh gereja hingga kini. Menjadi pionir pembaruan memang bukanlah hal yang mudah. Namun ini juga dilakukan oleh Asa dalam bacaan hari ini. Setelah ia pulang dan menang dari peperangan, suara Allah sampai kepadanya melalui Azaria bin Oded. Asa diingatkan bahwa semua pencapaian yang ia alami saat itu bukan karena kemampuannya, tapi hanya karena penyertaan Tuhan. Ia juga diingatkan mengenai cara hidup orang Israel yang sudah jauh dari Tuhan, dan seakan-akan hidup tidak mengenal Allah sehingga mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Suara Tuhan ini menjadi kekuatan bagi Asa. Ini mengorbankan semangat dalam hatinya untuk menjadi pionir pembaruan. Terbukti dalam ayat 8 bacaan hari ini, Asa dengan penuh keberanian merombak kebiasaan lama orang Israel yang hidup menyembah berhala dan mengabaikan Allah. Asa tidak hanya menyingkirkan berhala-berhala orang Israel, tapi juga ia memperbaiki mezbah Tuhan. Ini menandakan bahwa Asa membawa pembaruan yang radikal bagi orang Israel. Pembaruan ini sungguh mengubahkan pola hidup mereka, mengubah seluruh generasi orang Israel dari anak-anak sampai yang tua, serta mengambil komitmen bersama untuk terus hidup mencari Tuhan. Semangat pionir pembaruan seharusnya menjadi semangat bersama dalam kehidupan bergereja. Asa dapat menjadi patron kita untuk membawa pembaruan, bahwa sekalipun itu tidak mudah, namun Allah beserta kita yang siap dan berani menyerukan pembaruan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang telah mengingatkan kami untuk melakukan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan bila sering kami melukai hati Tuhan, melukai sesama kami dengan melakukan keinginan-keinginan hati kami sendiri. Tolong kami ya Bapa, bantu kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, memancarkan kasih-Mu bagi sekitar kami. Pagi ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh. Bapa, kiranya memulihkan kesehatan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami, baik opa, oma yang dalam usia indah mereka. Sertalah mereka selalu ya Bapa, biarlah mereka boleh bersukacita selalu di dalam kasih-Mu. Bapa yang di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin menghadapi berbagai pergumulan. Mampukanlah mereka ya Bapa dalam menghadapinya, serta boleh menyelesaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menunjukkan yang terbaik seturut kehendak-Mu ya Bapa. Bagi anak-anak kami yang sedang mengecap bangku kuliah serta bangku sekolah, ya Bapa, kiranya pegang tangan mereka. Tuntunlah mereka untuk boleh tekun belajar mempersiapkan masa depan mereka. Kami juga rindu untuk berdoa bagi anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan. Berkatilah mereka ya Bapa, agar boleh bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Engkau. Pada pagi hari ini juga kami boleh bersyukur bersama anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk pertambahan usia yang Engkau karuniakan. Bapa kiranya memberkati dengan menambahkan sukacitanya, menuntun serta menyertai mereka dalam segala aktivitas dan tanggung jawab yang Bapa telah tunjukkan kepadanya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami pada pagi hari ini. Doa syafaat yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada pagi hari ini, Rabu 28
27 Mei 2026. Selamat menikmati hari karunia Tuhan. Selamat melaksanakan tanggung jawab sebagai umat Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom.